Ya, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPA. Setelah kemarin kita mempelajari organ reproduksi pria dan wanita, kali ini kita akan mempelajari materi tentang menstruasi anak-anak. Tetapi sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana proses spermatogenesis dan oogenesis. Ya. Spermatogenesis adalah proses terbentuknya sperma di mana ini terjadi di tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus ini letaknya di dalam testis, ya. Dengan bantuan hormon testosteron, maka dihasilkanlah spermatogonium yang mana melalui pembelahan mitosis meiosis nanti akan menjadi spermatozoa atau sperma dewasa. Nah, ini kita lihat tubulus seminiferus kalau dipotong secara melintang namanya tubulus, berarti saluran yang berlipat-lipat, tentu saja berisi banyak sekali sperma di sana, ya. Nah, berikutnya ini oogenesis anak-anak, proses terbentuknya ovum, sel telur, ya, di dalam ovarium. Kita lihat di sini di dalam ovarium ada oosit primer itu. Nah, lalu dia terus mengalami pembelahan sel menjadi oosit primer dewasa. Oosit primer tadi setelah dewasa dia akan dikelilingi oleh folikel-folikel, ya. Nah, oosit tadi, nah ini folikelnya, kalau oosit tadi sudah matang, folikelnya namanya folikel de Graaff. Nah, kalau sudah matang maka ovum tadi, ya, oosit tadi, ovum tadi akan keluar dari ovarium. Prosesnya disebut ovulasi, ya. Jadi saat terjadi ovulasi itu folikelnya sudah menjadi matang, yaitu folikel de Graaff. Nah, setelah sel telur tadi keluar dari ovarium dalam proses ovulasi tadi, maka tinggal corpus luteum. Artinya folikelnya tadi udah kosong. Folikel yang kosong disebut corpus luteum. Nah, corpus luteum tadi bergenerasi anak-anak. Terus menghasilkan lagi oosit dan akhirnya nanti akan terjadi folikel de Graaff kembali. Terjadi sel telur yang matang yang akan dikeluarkan dari ovarium. Inilah proses oogenesis pada ovarium, ya. Nah, kita lihat anak-anak, ini proses menstruasi. Jadi anak-anak, terjadinya menstruasi diawali dengan hipotalamus yang ada di otak kita, di kepala kita, ya. Hipotalamus ini memerintahkan hipofisis untuk menghasilkan FSH. FSH itu hormon, ya, hormon singkatan dari follicle stimulating hormone. Jadi hormon yang menstimulus atau merangsang folikel-folikel, ya. Ini mengakibatkan di ovarium kita, ya, terjadi oogenesis tadi. Jadi folikel-folikelnya akan segera matang, di dalamnya nanti ada sel telur yang mengalami perubahan atau mengalami pembelahan sel, ya. Nah, sampai dengan bantuan hormon estrogen tentu saja nanti akan menghasilkan sel telur, ya. Nah, sel telur tadi akan matang, akan menjadi ovum. Nah, kalau sudah matang, maka hipofisis akan memerintahkan untuk mengurangi produk FSH-nya. Ya, berikutnya yang dihasilkan adalah hormon LH. LH ini luteinizing hormone, ya. LH ini tugasnya yaitu merangsang proses ovulasi atau membantu keluarnya sel telur dari ovarium. Ini dengan bantuan LH, hormon LH. Nah, dengan adanya LH maka terjadi ovulasi. Ya, terjadi ovulasi. Dengan adanya ovulasi akan menghasilkan folikel de Graaff tadi. Ya, folikel-folikel yang sudah matang tadi, ya. Nah, folikel yang sudah kosong akan menjadi corpus luteum. Karena sel telurnya keluar menjadi corpus luteum. Nah, berikutnya setelah ada corpus luteum, maka hormon progesteron yang akan bekerja.
hormon progesteron ini membantu penebalan dinding rahim kurang lebih selama 14 hari ya. Terjadi penebalan pada dinding rahim. Nah, setelah itu maka hormon progesteron akan berkurang, maka akan terjadi peluruhan dinding rahim tadi yang dikatakan dengan proses menstruasi. Ya. Ini anak-anak bisa terjadinya proses menstruasi. Kita lihat ada beberapa hormon yang berperan di sini. Ada hormon FSH, ada hormon estrogen, ada hormon LH, dan ada hormon progesteron. Ya. Tadi saya ulang, FSH ini tugasnya merangsang folikel ya, untuk pematangan folikel-folikel. Lalu dengan bantuan estrogen terjadinya proses oogenesis sampai menjadikan sel telur itu matang. Nah, dengan bantuan LH maka sel telur tadi akan keluar dari ovarium ya. Sedangkan progesteron tugasnya yaitu membantu penebalan dinding rahim sebelum terjadinya menstruasi. Nah, anak-anak, yang ini adalah grafik menstruasi, nanti menjadi pekerjaan rumah kalian. Saya minta kalian menggambarkan grafik menstruasi ya dengan 4 hormon tersebut. Jadi selama 28 hari kapan hormon LH, kapan adanya hormon progesteron gitu ya. Silahkan nanti dikerjakan. Nah, yang terakhir anak-anak akan saya sampaikan yaitu mengenai fertilisasi ya. Kalau tidak terjadi fertilisasi maka akan terjadi menstruasi. Tapi bila terjadi fertilisasi nanti akan dilanjutkan dengan kehamilan ya. Kita lihat di sini organ reproduksi wanita. Nah, di sini ada sel sperma yang sudah menunggu di ovidak, lalu terjadi ovulasi sel telur menuju ovidak. Bertemunya sel sperma dan sel telur, maka ini terjadi fertilisasi. Kita lihat di sini sperma itu yang bisa menembus sel telur hanya 1 sperma. Ya. Dan kepalanya masuk lalu putus ekornya, kita lihat di sini. Nah, ini. Dan bertemunya ovum dan sperma akan membentuk zigot nantinya. Oke, anak-anak. Ini materi kita hari ini mengenai menstruasi dan fertilisasi ya. Selanjutnya saya minta kalian membuat grafik menstruasi. Selamat mengerjakan.